kembali eh, kajian kita manasik ya. Oke ya, sebentar saya coba share screen dulu. Mungkin nanti Kang kita perbanyak tanya jawab ya, karena kita mulai masuk ke bagian tips-tips sehat ya. Baik, baik Ustaz. Ya, karena kalau manasik hajinya ini cukup banyak ya. Kalau di reguler itu 20 pertemuan kalau reguler. Jadi 20 pertemuan saya juga pengen ringkas agak sulit ya. Jadi nanti mungkin kita perbanyak tanya jawab ya. Jadi jamaah bingung yang mana, kita akan jawab insya Allah ya. Baik. Baik. Ya, ini kelihatan ya Kang ya, share screen-nya ya. Ya baik, kita mulai. Sini kita mulai masuk. Tadi kan kemarin kita berapa kali pertemuan, kita membahas tentang manasik haji, ya manasik haji yang reguler ya, yang secara umum ya. Dan kita mulai masuk sekarang manasik juga, tapi kita tambah dengan bagaimana tips-tips sehat selama di sana. Gitu ya. Karenanya kita akan bahas ini buku yang saya tulis ya. Ini buku ini gratis kita bagiin, yaitu Sehat dan Mabrur Saat Haji dan Umroh ya. Ini kita kan kemarin ya tentang rangkaian ibadah haji ya, bagaimana poin-poinnya ya, dan kita insya Allah tamatu ya. Kalau tamatu itu umroh dulu baru haji ya. Oke. Ini yang secara umum ya, umroh ya, yaitu kita mulai dengan tawaf, sa'i, kemudian kita bersyukur ya, dan itu tahallul ya. Oke. Dan ini bagaimana cara kita umroh, kita tawaf ya. Tawaf di situ yang paling penting ada dua rukun, Hajar Aswad dan rukun Yamani ya. Dan kita melakukan 7 kali memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Kita memutar dan rukun Yamani ini disunahkan untuk disentuh ya. Kalau bisa disentuh, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak perlu memberikan isyarat gitu. Dan kita mulai sebanyak 7 kali. Nah, ini kemudian tata cara syai, kita mulai dari sofa, kemudian ke marwah, ya ini 7 kali. Maksud dari 7 kali itu bukan 7 kali bolak-balik ya, tapi sofa ke marwah dihitung satu, marwah ke sofa dihitung dua, sofa ke marwah lagi dihitung tiga, dan ini seterusnya demikian sampai 7 kali. Dan yang paling penting, setiap ada tanda, yaitu tanda yang hijau itu, ya itu berarti kita dimintakan untuk benar-benar lari ya, benar-benar lari, atau sesuai dengan bahasa sa'i itu kan artinya lari ya. Bahkan para ulama menjelaskan sa'yan syadidan, lari yang kencang ya, di bagian yang hijau tersebut. Dan ini hanya disyariatkan bagi laki-laki saja ya. Dan ini gambarnya ya, warna hijau. Itu kita diperintahkan, mulai lampu hijau ini dimulai diperintahkan untuk lari, disunahkan bagi laki-laki. Nah, ini kita sampaikan kemarin secara ringkas ya, perbedaan haji dan umroh. Ya, jadi intinya kalau umroh itu bisa dilaksanakan sehari. Bahkan ini poinnya, kalau manasik, kalau haji, kalau lancar gitu ya, manasik umroh ini cuma 1 sampai 3 jam saja. Ya, kita pernah cuma 2 jam, 3 jam ya, karena waktu itu cukup sepi ya. Kalau sendiri lebih cepat lagi. Ya, kalau sendiri malah 2 jam ya untuk manasiknya ya. Jadi tawafnya bisa 40 menit atau 30 menit, sa'inya 30 menit atau 40 menit. Ya, jadi, dan kalau umroh tempatnya hanya di Masjidil Haram saja. Nah, sedangkan kalau haji ditambah lagi, tempatnya nambah, yaitu wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan melempar jumroh di Mina. Ya, kemudian ini yang kita sampaikan ringkas tentang bedanya haji ya, ada haji ifrad, haji qiran, dan tamattu ya. Dan kita insya Allah kita haji tamattu ya, haji tamattu di mana mulai umroh dulu baru setelah itu haji
Ya, di mana pada tanggal 8 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Tarwiyah, kita akan mengambil haji dengan mengambil mikot ya, di tempat masing-masing, di tempat masing-masing yaitu di Mekah, dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya. Dan kemudian kita baru berangkat ke Mina. Ya, Zulhijjah disebut dengan tarwiyah karena istirahat. Ya, disebut dengan tarwiyah karena istirahat. Kita istirahat, menyiapkan fisik untuk haji. Dan sudah mulai masuk Mina karena mempersiapkan hati dan pikiran, bahwasanya kita itu sudah masuk di daerah Mina, sudah mulai masuk daerah haji. Ya, jadi kita mulai eh, mulai masuk suasana haji begitu. Walaupun tarwiyah ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah, sehingga kita tidak harus. Nah, kalau jamaah haji reguler, keputusan pemerintah tidak memfasilitasi tanggal 8 Zulhijjah ini, sunnah begitu ya. Nah, sehingga beberapa itu berangkat mandiri. Kadang-kadang ada yang berangkat mandiri tanpa pengawasan sehingga di sana kelaparan, lelah, capek dan sebagainya seperti itu. Ya, ya dan ini ya berkilo-kilometer perjalanan yang harus ditempuh. Ya, kita lihat sekian kilo ya. Dari Mekah ke Mina 8 kilo, Mina ke Arafah 16 kilo, Arafah Musdalifah 10 kilo, ya Musdalifah ke Mina lagi, balik lagi 6 kilo. Ini semuanya perjalanan yang ditempuh ya. Ada yang jalan, ada yang naik mobil, dan tentu ini lelahnya luar biasa ya. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan fisik yang kuat gitu. Untuk hal ini ya, kita fisik yang benar-benar mumpuni. Ya, oleh karena itu disinilah saya pun perlu menyampaikan haji ini bukan hanya masalah ibadah saja, tapi masalah fisik juga. Nah, makanya di sini saya tekankan bahwasanya kita harus sehat juga. Ya, kita harus sehat, tidak tidak sampai lalai menjaga kesehatan, karena cukup banyak ya yang lalai menjaga kesehatan, akhirnya jatuh dan tidak maksimal melaksanakan ibadah haji, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Ya, inilah latar belakang saya menulis buku Sehat dan Mabrur Haji dan Umroh ini, karena seperti ini ya, penting sekali ya untuk kesehatan. Dan ini panjun haji tamattu ya, sudah kita jelaskan kemarin ya. Dan ini penjelasan yang lebih detail lagi ya. Kalau kita kemarin belum kita bahas, tak apa-apa kita bahas pelan-pelan ya. Jadi yang pertama, ini manasiknya Indonesia ya. Kita mulai dengan niat manasik ya, berangkat dengan pesawat dari Mikot, tergantung kita gelombang berapa ya. Nah, biasanya kalau gelombang pertama ke Madinah, maka mengambil Mikot dari Zulhulaifah atau Bir Ali. Nah, gelombang kedua biasanya langsung terbang ke Mekah. Ya, langsung terbang ke Mekah, maka dia mengambil mikot di udara, di pesawat ketika melewati Yalamlam atau sejajar dengan Yalamlam. Nah, kalau kita berangkat, insya Allah, kemungkinan besar kita langsung terbang ke Mekah. Nah, sehingga kita akan eh, mengambil mikot di pesawat. Ya, nah kemudian baru yang kedua, di situ kita langsung begitu kita sampai ya, kita lihat di yang kedua, kita akan melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum artinya tawaf yang dilakukan pertama kali ketika sampai Mekah. Nah, tawaf kudum ini sekaligus menjadi tawaf umroh kita. Ya, kita tawaf ya. Kemudian setelah tawaf maka kita sa'i. Nomor yang ketiga, sa'i untuk umroh kita ya. Sa'i untuk umroh. Nah, kemudian setelah itu yang keempat. Nah, yang keempat kita akan bermalam di Mina. Ya, yang keempat ya, itu tanggal mulai masuk ke 8 ya. Kemudian kita akan sholat di Mina. Jadi kita tanggal yang nomor 4 itu kita bermalam di Mina pada hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah ya, kita berangkat duha, makanya sampai di sana zuhur. Ya, ya sampai di sana sebelum zuhur, maka kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya di sana, dan sholat subuh. Ya, sholat subuh. Kemudian kita pun berangkat wukuf di Arafah.
Ya, kita wukuf di Arafah ya. Setelah sholat subuh di Mina kita berangkat wukuf di Arafah. Mudah-mudahan sampai sebelum zuhur ya, sebelum zuhur. Nah, di sana kita sholat zuhur asar jamak takdim. Kemudian yang keenam ya, kita bermalam di Musdalifah ya, kita sholat maghrib dan isya di sana dengan jamak takhir. Karena perjalanannya panjang, kemungkinan kita macet ya. Sampai sana itu kita jamak jamak takhir ya. Kemudian yang ketujuh kita akan berangkat ya, kita bermalam sampai paginya ya, masih sholat subuh di Musdalifah. Setelah sholat subuh di Musdalifah ya, baru kita melempar jumroh akabah. Ya, kita ke Mina melempar jumroh akabah dengan 7 kerikil. Kemudian yang kedelapan kita menyembelih hadyu. Bagi yang tamatuk sama kiron, ya itu adalah damnya ya. Oke, setelah 8 kita akan menyembelih, kita akan mengundur rambut ya, memendekkan ya, tahallul di sana ya, tahallul awal. Kemudian yang ke-10 baru kita pergi ke Mekah. Setelah itu masih di tanggal 10-nya ya, kita untuk melakukan tawaf tawaf ifadah ya, tawaf ifadah. Nah, kemudian kita 11 kita lakukan sa'i lagi, yang ini sa'i haji ya, untuk sa'i hajinya ya. Baru setelah ya 11 baru kita ke 12, tepatnya hari tasyrik 11, 12, 13 kita melempar jumroh. Dan di sini kita melempar jumrohnya 3 kali, jumroh akobah, jumroh akobah atau kubro, jumroh wusto, dan jumroh sugro. Baru setelah itu kita tawaf wada ya, setelah itu kita nafar dan kita kembali ke Mekah lagi untuk tawaf tawaf wada. Setelah tawaf wada maka kita akan meninggalkan kota Mekah ya, setelah itu. Nah, biasanya kita setelah meninggalkan Mekah kita menuju Madinah ya, seperti itu ya. Ini gambaran ringkas ya, dan ini skema haji yang lebih detail ya, untuk membedakan tamattu dan kiron dan ifrad ya. Tapi poinnya kita fokus ke yang tamattu saja ya. Intinya tamattu umroh dulu, tahallul ya, dan kita ihram haji ya. Dan ini keutamaan dari haji ya, keutamaan dari haji, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah ya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga, seperti itu ya. Kemudian ibadah haji dan umroh paling butuh kesehatan dan tubuh. Nah, kita mulai masuk sekarang ke pembahasan tentang kesehatannya. Ini juga tidak kalah penting ya. Jadi ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah yang paling butuh kesehatan dan tubuh yang fit. Ya, oleh karena itu kita perlu harus latihan olahraga ringan, dan yang paling minimal adalah jalan pagi 30 sampai 40 menit. Ya, yang sangat disarankan adalah jalan pagi setelah sholat subuh. Nah, ini sangat disarankan ya. Nah, kemudian juga di sini kita perlu jaga keikhlasan ya, tetap haji kita ya, jangan tentang beberapa gelar haji ya. Gelar haji ya, sebagaimana kita sampaikan di awal, untuk haji dan umroh ini, terutama haji ya, sangat sedikit yang bisa diberikan kesempatan. Ya, jangan sampai sudah kesempatannya sedikit, ya membutuhkan biaya, tenaga, kemudian hancur atau hapus amal kita karena kita ria, sombong, ya pengen pamer, kebanyakan posting, jadinya sia-sia seperti itu. Ya, nah, oke. Okay. Nah, ini juga terkait dengan kesehatan ya. Jadi kalau ada jamaah yang sakit ya, ataupun sakit parah, maka nanti kita bimbing akan menambah syaratnya, menambah ucapan ketika mengambil mikot. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalalku di mana engkau menahanku. Ya, jadi misalnya jadi ini ucapan ini adalah ucapan yang ditambahkan ketika mengambil mikot bagi orang yang mengira ada kemungkinan nanti ketika dia haji atau umroh dia tertahan, baik itu karena kondisi peperangan, jalan yang tidak aman, bencana, atau memang dia sakit parah. Nah, dia mengambil mikot dengan menambah lafaz ini, Allahumma mahili haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku.
Nah, ketika dia mengucapkan ucapan ini, maka dia ketika terhalang dia tahallul di tempat dan dia tidak punya kewajiban, ya tidak punya kewajiban untuk harus mengulang tahun depan ataupun kewajiban-kewajiban yang lain seperti itu, ya. Nah, kemudian juga saya membawakan untuk memotivasi juga ya. Jadi misalnya ada yang berangkat sakit atau berangkat kurang sehat, ya saya punya pengalaman membimbing jamaah haji dan umroh. Dia sakit parah gitu ya, dia sakit parah, tapi ketika sampai sana dia sembuh. Ya banyak ada yang sakit parah, kemudian ketika lihat Ka'bah menjadi sembuh. Ya ada juga saya pernah bawa jamaah ya, dia sepuh, ya. Umurnya hampir 70. Ternyata dia yang paling kuat dari yang lainnya. Ya, dia yang paling kuat. Yang lain sakit-sakitan dia enggak, dia kuat. Ya, bahkan penyakitnya tidak kambuh-kambuh seperti itu. Ya, jadi ini semua berkat pertolongan Allah. Oleh karena itu sangat pentingnya kita meluruskan niat. Ya, meluruskan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena itu salah satu faktor mendorong ya, banyak yang beberapa hal itu di luar logika dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri seperti itu. Ya, dan saya punya pengalamannya, itu ada yang sakit langsung sembuh. Ya, ada juga yang kelihatan muda tapi di sana sakit. Makanya benar-benar keikhlasan itu harus dijaga ya, supaya tidak kita mendapatkan hal-hal yang negatif nantinya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini juga yang penting juga ya, tentang ujian badan, penyakit badan pada hadis kerasnya kota Madinah. Jadi khusus di Madinah ada penekanan menjaga kesehatan. Ya, nanti kita di sana kita akan arahkan ya. Ya, terutama jamaah haji gelombang pertama yang di Madinah perlu menjaga kesehatan. Bahkan siapapun yang sampai di Madinah, dia perlu jaga kesehatan lebih. Ya, nanti insya Allah kita akan arahkan. Ya, kita akan arahkan karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasbiru li la'wa'il Madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Tidaklah seorang umatku bersabar terhadap cobaan kerasnya penyakit kota Madinah syiddah kecuali aku menjadi syafaat. Dan beberapa ulama menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan syiddah atau lakwa. Ya, apa yang dimaksud dengan syiddah ini adalah penyakit yang ada di kota Madinah. Ya, ya, jadi kota Madinah itu menyebabkan beberapa orang sakit ya. Kenapa? Ada yang mengatakan karena di sana ada humma Madinah, demam Madinah. Ada juga yang mengatakan karena suhunya eh, Madinah yang ekstrim ya. Kalau sudah panas, panas sekali. Kalau sudah dingin, dingin sekali. Pernah Madinah itu hampir 0 derajat. Pernah juga dia hampir 55 derajat kalau panas. Ya, sehingga banyak yang ke Madinah itu mereka tidak apa namanya tidak siap ya dengan kota Madinah ya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika pertama kali hijrah ke Madinah mereka sakit, mereka kena demam. Nah, insya Allah nanti di sana kita akan tekankan lagi untuk menjaga fisik kesehatan selama di kota Madinah seperti itu. Kemudian ada beberapa tips-tips kesehatan selama di kota Madinah. Pertama, kita jaga daya tahan tubuh, jangan terlalu kecapean. Nah, ini poinnya ya, karena ada orang yang begitu sampai di Haramain tuh terlalu semangat, langsung sholat malam, tidak kurang tidur, padahal tubuh barusan selesai safar yang jauh dan perlu menyesuaikan. Ya, kemudian juga ini penting ya, buat obatan dasar dan multivitamin. Jadi jangan diremehkan ya multivitamin karena kita sangat butuh. Silahkan dibawa obat-obatan dasar walaupun saya bawa juga. Ya, dan kemudian juga jangan ketika mulai gejala sakit segera berobat gitu, atau nanti bisa hubungi kami sebagai dokter ya. Jangan sampai kita terlalu percaya diri ya. Ini berbeda antara Indonesia dengan Haramain. Kita berbeda suhu, berbeda cuaca. Karena saya juga pernah dulu ya, saya percaya diri dengan insya Allah bisa sembuh gitu, bisa fit, ternyata tidak. Ya, kita perlu istirahat. Ya,
Jangan lupa siapkan masker ya. Ada masker dipakai terus karena masker ini menjaga kelembaban udara di hidung kita. Dan jangan lupa juga kalau ada gejala sedikit segera pakai masker. Kalau saya pribadi itu gejala sedikit aja udah pakai masker ya, karena itu sangat membantu. Seperti itu. Tidak lupa menyiapkan jaga makanan ya, di sana makanannya tidak cocok dengan kita, terutama makanan-makanan yang dijual di pinggir-pinggir, dijual di toko itu makanan kebanyakan makanan Arab, India, Pakistan, Bangladesh. Terkadang tidak cocok bagian untuk kita karena makanannya terlalu berbumbu dan terlalu berminyak. Nah, itu juga bikin ngedrop. Ya, kalau tipsnya sih boleh nyoba tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Ya, tetap makan dengan makanan khas Indonesia. Ya, jangan lupa beli permen pelega tenggorokan, itu sangat membantu sekali. Ya, pelembab bibir, pelembab kaki. Musim dingin bawa kaos tangan, tapi kita sedang berada di musim panas ya. Yang paling penting adalah bawa botol kecil ya kemana-mana supaya tidak dehidrasi. Tipsnya adalah sering-sering minum walaupun sedikit supaya tenggorokannya tetap basah seperti itu. Ya. Nah, yang paling penting di sana adalah kita jangan sampai dehidrasi. Ya, banyak sekali yang ngedrop itu karena dehidrasi tanpa sadar. Nah, ini paling pentingnya apa? Dehidrasi tanpa sadar. Seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, karena memang banyak yang tidak sadar bahwasanya seseorang itu sebenarnya kurang cairan, dehidrasi. Nah, inilah yang bikin apa namanya? Yang bikin seseorang itu ngedrop, dehidrasi tanpa sadar. Dia tidak tahu bahwasanya dia itu sebenarnya sedang dehidrasi, ya kurang cairan. Makanya selalu, dan kenapa? Biasanya karena apa ya, kemana-mana itu males gitu minum. Ya misalnya mau minum zam-zam kan harus jalan, harus kemana gitu ya. Nah, maka tipsnya adalah membawa kemana-mana botol minum. Jadi kita minum walaupun sedikit gitu ya. Kita tetap minum walaupun sedikit, ya dikit-dikit seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini juga yang paling penting ya. Penyebab dehidrasi adalah karena memang cuaca yang sangat panas. Kemudian aktivitas fisik ya, ini juga sebagian kita kan nggak biasa jalan ya. Tiba-tiba jalan terus. Nah, ini akan berkeringat ya, seperti itu. Nah, karena beberapa jamaah juga karena fokus ibadah, kadang-kadang rasa hausnya tidak dipedulikan, ya, atau kelelahan yang dipaksakan seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya, bagi rentan dehidrasi tetap pakai masker atau penutup kepala. Nggak apa-apa bawa payung juga, nggak apa-apa ya bawa payung. Ya, ini bawa, dan satu lagi selain bawa botol, jangan lupa bawa spray juga. Spray yang untuk membasahi tubuh ya, spray itu ya. Untuk spray di muka kita, spray di tangan kita, ya supaya kita tidak terlalu kering. Ya, jadi sangat penting juga ya, selain bawa botol minum, bawa spray. Ya, jadi kalau kita lelah itu spray wajah, spray tangan. Dan perlu tahu tanda-tanda dehidrasi. Ini pentingnya tanda-tanda awal dehidrasi yaitu jarang buang air kecil. Ya, ini tanda dehidrasi. Ya, kalau udah jarang sekali buang air besar, buang air kecil tidak seperti biasanya. Ya, ini justru tanda awal dehidrasi. Hati-hati. Demikian juga dengan urin yang berwarna kuning. Ya, urin yang berwarna kuning juga ini hati-hati ya. Urin berwarna kuning juga bisa menyebabkan tanda awal dehidrasi. Ya, kemudian bibir yang sangat kering atau sangat-sangat kelelahan sekali. Nah, ini juga bisa tanda-tanda dehidrasi. Ya, kita harus segera banyak minum atau bahkan istirahat seperti itu. Ya. Nah, ini pernah saya bahas tentang sholat arba'in ya, tapi biasanya jamaah reguler tuh banyak ya yang melakukan sholat arba'in ini, ya, yaitu sholat 40 takbir 40 kali di Madinah tanpa ketinggalan takbir sama sekali. Nah, ini banyak yang ngedrop ya, karena dia harus sholat 40 kali di Madinah tanpa ketinggalan takbiratul ihram sama sekali. Nah, terkadang kalau sehat nggak apa-apa ya, tapi kalau sakit itu bisa menambah
penurunan daya tahan tubuh karena dipaksakan. Dan saya ikut pendapat bahwasanya hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Jadi tidak perlu kita ikuti seperti itu. Ya, oke. Nah, ini juga terkait dengan pil haid ya. Nanti ini ada konsultasi khusus ya. Karena memang berbeda keadaan setiap orang. Ya, jadi kalau haji itu lebih baik tidak minum. Ya, karena panjang waktunya. Tapi kalau kita haji kalau kita sekarang ini kan haji ini ya, haji apa namanya? Haji mujamalah cuma berapa hari itu sebaiknya minum. Tapi kalau haji reguler 30 sampai 40 hari itu lebih baik tidak minum ya daripada nanti capek ngeflek dan sebagainya seperti itu ya. Dan jangan lupa juga ya kita meniatkan minum air zam-zam di sana itu sebagai sehat ya, kita jangan minum aja. Karena hadisnya zam-zam 5 syiribalah, air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Dan salah satu doanya juga kan syifaan min kulli da, ya, obat dari apa namanya segala macam penyakit seperti itu ya. Baik, mungkin demikian Kang yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan manasik, dan yang ketiga ini kita fokus kepada tips sehat karena tips sehat itu tidak kalah pentingnya juga ya. Bahkan kalau sudah sakit kita tidak bisa melakukan manasik haji, yang ngedrop kita tidak bisa maksimal ya. Mungkin selebihnya bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin Kang, insya Allah biar lebih efektif. Silakan ingin tanya manasik atau bagian sehat tidak apa-apa, insya Allah kesehatan. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan ya. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk seluruh calon jamaah haji insyaallah. Silakan kami memberikan kesempatan untuk para calon jamaah untuk bertanya ya terkait manasik cara fikih atau dengan sesuai tema tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz terkait tentang kesehatan. Silakan bisa langsung diketik di kolom obrolan atau bisa langsung bertanya langsung. Ya, kami masih menunggu. Masih menunggu Ustaz. Mungkin jamaahnya sedang mengetik mungkin. Kita berikan waktu mungkin 1 atau 2 menit lagi ya untuk jamaah yang mau bertanya. Baik, ada pertanyaan masuk Ustaz? Ya. Tempat wudhu terdekat saat kita batal ketika sedang tawaf, dan bagaimana cara wudhu ketika di keramaian untuk wanita Ustaz? Ya baik ya, kalau batal sedang tawaf ya, jadi sebenarnya kita lihat nanti ramai atau enggak ya. Kalau ramai banget ya kita terpaksa keluar ya, terpaksa keluar ya. Atau nanti saya kurang tahu update terbaru ya. Kalau tidak salah ada tempat wudhu khusus ya. Setahu saya ya, ada tempat wudhu khusus. Sudah baru sekarang itu di bawah tempat wudhu khusus baik untuk ikhwan dan akhwat. Nanti insya Allah akan diantar atau mutawif.
Jadi saya pernah dengar itu ya, tidak perlu keluar. Kalau dulu kita harus keluar ya. Sekarang sepertinya sudah ada tempat duduk ya. Untuk wanita juga ada ya. Saya pernah lihat itu agak tertutup gitu ya. Jadi nanti akan diantar oleh mutawif insya Allah. Ya, jangan khawatir insya Allah. Tidak perlu keluar atau kembali ke hotel. Oke, baik Ustaz. Ini mungkin untuk tambahnya Ustaz, dan bagaimana tata cara wudhunya Ustaz jika memang dipaksakan harus wudhu di tempat misalnya Ustaz. Apakah Iya, bisa Ustaz? bisa bisa insya Allah bisa karena tempat wudhunya itu untuk wanitanya tertutup. Jadi bisa insya Allah. Baik. Ya itu tadi ya jawaban dari Ustaz. Semoga berkenan untuk Ibu Anik. Silakan untuk jamaah yang lain yang mau bertanya, masih kami tunggu. Pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau bertanya langsung ya. Ada lagi jemaah? Ya, Ustadz nampaknya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya Ustadz. Oh ya, ini ada satu lagi Ustadz yang masuk Ustadz. Mohon izin Ustadz. Iya, iya. Ya, bagaimana tips menjaga kesehatan untuk yang punya riwayat vertigo Ustadz? Ya. Gimana? Bisa minta diulang, Kang? Ya, bagaimana tips menjaga kesehatan untuk yang punya riwayat vertigo? Ya, kalau riwayat vertigo itu kan kita lihat sebabnya dulu ya. Vertigo ada sebabnya ada dua. Pertama karena masalah di otak kecilnya. Yang kedua masalah di telinga. Ya, jadi kalau masalah di otak kecil biasanya karena benturan, pernah kebentur dulunya, atau apa namanya dari kelelahan otak. Ya, kalau di telinga ada masalah di telinga, biasanya ada infeksi dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu sebabnya ya. Kalau telinga maka dia telinganya perlu diperbaiki, ada obat khusus telinga. Kalau di otak kecilnya biasanya itu sebabnya adalah psikis ya, capek, lelah, maka kalau supaya vertigo tidak kambuh memang jangan terlalu capek dan lelah gitu. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk vertigo dan insya Allah ada obatnya nanti kita. Insya Allah ada obatnya ya. Kita kita bisa bawa ataupun kita arahkan nanti untuk bawa nanti obatnya. Insya Allah. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Ya, itu tadi jawaban dari Ustadz ya. Mudah-mudahan berkenan. Dan sekali lagi sebelum kita lanjut, kita informasi kembali terkait dengan visa. Kita masih menunggu sampai tanggal 17 Mei untuk memastikan ada atau tidaknya visa. Dan jika pun nanti visanya ada, maka insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 22 Mei 2026. Seperti itu. Semoga sekali lagi Allah memberikan ketetapan yang terbaik ya untuk kita semua. Amin insya Allah. Ya, mudah-mudahan kabar apapun yang kita terima nanti kita, adapun jika kita tidak berangkat maka kita harus legowo, dan insya Allah mudah-mudahan kita, amal atau pahalanya sudah Allah catatkan ya, insya Allah. Baik Ustadz, nampaknya ini sudah tidak ada lagi bertanya. Oh, ini ada pertanyaan lagi masuk Ustadz.
Apaan Ustadz? Belakangan viral haji dan umroh dengan berjalan kaki menempuh waktu berbulan-bulan sampai Saudi. Apakah ini termasuk takaluf, Ustadz? Iya, Berlebihan. iya. Kalau terkait dengan hal itu, eh, kalau saya pribadi eh, kita menimbang maslahat mafsadah seperti itu ya. Eh, kalau memang ada yang cepat dan dimudahkan, harusnya iya begitu. Dan juga itu kan terkait dengan visa hajinya gitu ya. Karena apakah udah pasti atau belum bisa haji gitu. Ya artinya itu kan misalnya 6 bulan. Ya. Biasanya diumumkan kan berapa bulan sebelumnya ya, siapa aja yang akan berangkat gitu. Jadi jangan sampai sana nggak dapat visa gitu. Ya, kalau kita tanya hukumnya, hukum asal mubah begitu ya. Tapi tentunya untuk menimbang maslahat dan mafsadah, bagaimana ya perjalanan, capek, lelahnya, dan yang paling penting adalah keluarga yang ditinggalkan. Ya, apakah misalnya kalau dia punya anak istri ditinggalkan 6 bulan, apakah ridho istrinya ditinggal 6 bulan? Padahal ada yang cepat. Kemudian bagaimana dengan perhatian pendidikan anaknya gitu ya. Kalau punya anak kecil terutama kan itu mereka butuh pendidikan, butuh perhatian dari ayahnya. Jangan sampai ditinggalkan. Karena di antara syarat istitoah itu bukan hanya kemampuan safar, tetapi harta yang ditinggalkan untuk anak istri cukup. Itu adalah syarat istitoah. Mungkin itu pertimbangannya gitu ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi tentu ya saya memilih yang cepat-cepat aja ya, karena punya 6 bulan meninggalkan anak istri tentu berat gitu ya. Bahkan jangan sampai meninggal 6 bulan meninggalkan anak istri termasuk jangan-jangan saya menzolimi mereka begitu. Mungkin demikian insya Allah. Baik. Banyak hak-hak yang akhirnya tidak tertunaikan Ustadz ya, seperti itu. Ya benar, saya. Ya. Ya itu ya jawaban dari Ustadz terkait haji dengan berjalan kaki, Insya Allah. Ya, silakan ya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Silakan, masih kami tunggu. Silakan jemaah. Ya, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita sudahi acara manasik kita di sore hari ini, Ustaz. Ya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan kita doakan umroh visa haji kita keluar insya Allah. Amin, insya Allah. Baik para jamaah sekalian dimanapun berada, itu tadi mungkin sekilas tentang pembahasan manasik di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian dan ilmu yang didapatkan kita bisa aplikasikan selama insya Allah jika kita berangkat kita aplikasikan selama ada di tanah suci. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar terbaik bagi kita semua dan kita bisa tentunya mempersiapkan diri untuk menerima apapun nanti kabarnya. Insya Allah di tanggal 17 Mei 2026. Baik para jamaah di mana berada, akhirnya saya Abu Ibrahim beserta tim yang bertugas di sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.